Oke, berjumpa lagi dengan Jasper Shop Studio Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang grouping pada Jasper Report. Ya, langsung saja. Pertama kita buat dulu file Jasper Report. Kita pilih blank, kemudian kita definisikan namanya Jasper Group. Kita finish. Di tahapan tadi kita tidak mendefinisikan data adapter. Hal itu bisa kita lakukan ketika filenya sudah kita buat dengan cara klik kanan dataset and query. Di sini kita pilih data adapter, kemudian kita pilih tabel yang ingin kita gunakan. Nah, untuk pembahasan tentang grouping ini, saya akan menggunakan tabel dari address. Kita query. Oke, kita read field. Nah, ketika read field berhasil, maka akan muncul field di bagian field gitu ya. Nah, di sini kalau kita ingin menggabungkan dua tabel menggunakan join, kita bisa lihat dia dari diagram. Nah, untuk melihat data kita juga bisa lakukan di dataset and query dialog ini dengan cara data preview. Kita pilih jumlah record, kita pilih all saja, replace preview. Nah, ini adalah isi data pada tabel address menggunakan sampel database. Nah, di sini kita ingin mengelompokkan nama-nama berdasarkan kota yang ada, gitu ya. Jadi grouping yang kita lakukan akan seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa orang dia tinggal di city yang sama gitu ya. Ini bisa kita lihat di sini kalau kita teksnya kita sort by city ya. Defaultnya ascending, tapi kita definisikan saja read field. Oke, refresh. Oke, ini ada kesalahan sort. Sort order by city ascending gitu ya. Kita refresh lagi. Nah, sini kita lihat ada nilai baris data yang memiliki nilai yang sama gitu ya. Jadi grouping itu bisa kita lakukan ketika baris data kita itu salah satu fieldnya itu berisi data yang redundan atau memiliki nilai dari field yang sama, baru bisa kita lakukan grouping. Ketika ternyata datanya itu berbeda gitu ya, ya itu sama aja seperti kita meletakkannya di detail. Jadi grouping itu jadi tidak terlihat berfungsi gitu ya. Ini kita oke saja. Kita oke. Kemudian kita hapus saja band-band yang tidak perlu, seperti summary bisa kita delete saja. Kemudian page footer bisa kita delete. Kolom footer juga kita delete saja. Kolom header kita delete saja dulu. Page header kita delete, title kita delete. Nah, sini kita hanya tinggal ada band detail gitu ya. Nah, untuk menambahkan grouping kita bisa lakukan dengan cara klik kanan, create group. Nah, di sini kita pilih field apa yang ingin kita grouping gitu. Kita tadi sudah tahu bahwa city memiliki field city memiliki baris data yang nilainya itu nilai beberapa baris data itu sama gitu ya. Kita finish.
Oke, sini kita lihat akan muncul dua band baru, yaitu group 1, group header 1, group 1, group footer 1. Karena kenapa? Karena tadi kita mendefinisikan namanya adalah namanya group 1 gitu ya. Tapi kalau kita ganti ya bisa aja kita buat city gitu ya. Kita save. Nah, maka menjadi city group header gitu ya. Jadi fungsi grouping ini adalah mengelompokkan baris-baris data di mana fieldnya memiliki nilai yang sama dengan baris data lainnya. Oke, kita coba tampilkan saja. Nah, tentunya ketika kita sudah melakukan grouping, tentunya field itu tidak kita munculkan lagi di bagian detailnya karena dia sudah kita sajikan di bagian headernya gitu ya. Artinya kalau kita buat lagi ya tentunya selain memakan tempat gitu ya, memakan area untuk meletakkan fieldnya, ya juga terlihat tidak nyaman gitu karena nilai yang sama diulang secara terus menerus. Oke, kita first name, pilih last name, kemudian streetnya, nama jalan. Oke, kita fitkan ya. Nah, di sini kelihatan ya terkelompok berdasarkan city-nya. Nah, untuk membuat dia lebih lebih informatif, tentunya kita harus letakkan nama city-nya di bagian header-nya. Nah, di sini akan muncul sebuah dialog gitu ya. Tentunya kita karena hanya ingin menampilkan city-nya tidak ada perhitungan apapun di situ. Jadi kita pilih yang no calculation function. Kita letakkan di sini, kita lebarkan saja full. Kita bold. Kita lihat. Maka dia akan dikelompokkan berdasarkan city yang ada. Nah, pada grouping ini bisa kita lihat ada beberapa seperti ini Dallas gitu ya. Kita coba next page. Nah, pada saat di kota Dallas gitu ya, dia terpotong dengan baris data yang lainnya gitu ya. Nah, tentu ini ya tentu tergantung usernya apakah ini informatif atau tidak. Tetapi biasanya kolom-kolom itu ingin selalu kita munculkan agar tidak kehilangan informasi. Tentunya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Di sini di band ini itu ada properti reprint header on each page. Artinya dia akan selalu menampilkan data ini di setiap halaman. Oke, kita langsung coba saja. Nah, ini kan Dallas yang terpotong tadi. Sini kita lihat dia akan muncul kembali. Itu cara yang pertama, ya. Tetapi di sini kita lihat bahwa daftar yang ada di kota Dallas itu terpisah dengan salah satu baris data yang lainnya. Nah, kalau kita pingin membuat report yang membuat report yang kita haruskan bahwa tiap grup itu harus berada di satu halaman, kita bisa lakukan dengan properties keep together. Jadi fungsi keep together ini artinya pastikan setiap halaman itu gitu ya, kalau memang dia mencukupi dalam satu halaman, maka paksa dia ke halaman berikutnya. Tetapi ketika memang baris data grup itu banyak dan tidak memungkinkan di dalam satu halaman, maka si Jasper Report akan melakukan seperti yang tadi, reprint header on each page. Karena ketika data itu
ternyata barisnya cukup banyak gitu ya, kan nggak mungkin terus dipaksa ke tiap halaman, tentunya tetap harus ditampilkan di halaman yang ada. Tetapi jika memungkinkan satu grup itu dalam satu halaman, arti di sini maksudnya keep together, pastikan mereka selalu muncul di satu halaman yang sama. Contoh kalau kita keep together, maka kota yang Dallas tadi ada di halaman ini itu akan dipaksa muncul ke halaman berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi fungsi grup ini, kalau kita pingin setiap grup itu hanya grup ini saja yang ada di satu halaman, gitu ya. Ketika ada grup yang lain, kalau ini kita lihat, ini kan ada dua grup nih, grup Dallas sama grup Lion, itu ada di satu halaman. Nah, kita bisa paksa bahwa kita pinginnya satu grup itu hanya ada di satu halaman. Maka ada properties yang namanya start new page. Artinya tiap grup ini muncul, tiap grup baru yang muncul, pindahkan dia ke halaman berikutnya. Nah, kalau kita preview, maka tiap satu grup akan berada di satu halaman. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa atribut yang bisa yang sering termasuk saya gunakan atau yang bisa kita lakukan dalam pada Jasper Report. Oke, grouping pada Jasper Report itu juga kita bisa lakukan sebanyak yang kita butuhkan, gitu ya, tergantung tentunya kebutuhan kita dan data kita juga. Gitu misalnya kita ingin memunculkan nama kelurahan, gitu ya, daftar nama kelurahan yang berada di suatu kecamatan dan di kota kabupaten mana, gitu, atau kita naikkan lagi menjadi di provinsi mana. Kalau kita lihat data detailnya adalah kelurahan, kemudian grup pertamanya adalah kecamatan, grup di atasnya adalah kabupaten kota, grup di atasnya lagi adalah provinsi. Nah, kita bisa lakukan itu ya terus dengan menambahkan create group, gitu ya. Nah, defaultnya ketika kita menambahkan sebuah grup, dia akan berada di bawah grup yang sudah ada, gitu ya. Jadi defaultnya dia akan berada di bawah grup yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Nah, di Jasper Studio ini saya nggak tahu kenapa, tapi dia tidak bisa di drag langsung ke atasnya. Nah, ketika dulu saya menggunakan e-report, gitu ya, atau Jasper Report yang lama, itu masih bisa dilakukan. Jadi kita bisa drag langsung di bagian ini sehingga parent dari grupnya itu bisa berubah secara otomatis. Nah, di sini saya nggak tahu kenapa nggak bisa atau belum menemukan caranya. Tapi di versi yang lama itu pernah saya lakukan bahwa ini kita bisa langsung drag ke atasnya, gitu ya. Nanti dia hanya akan pindah semua headernya ke atasnya. Tapi di sini saya nggak tahu di Jasper Report ini tidak bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi sehingga kalau kita ingin membuat grup, ya pastikan tersusun rapi planning kita membuat grupnya, sehingga kita tahu mana grouping yang paling posisinya di bagian dalam, gitu. Contoh tadi kita ingin menampilkan daftar kelurahan, maka grup pertama yang kita buat tentunya adalah provinsi. Ketika kemudian kita tambahkan grup yang baru kabupaten kota, grup yang ketiga adalah kecamatan, kemudian detailnya adalah kelurahan. Oke, mungkin itu saja tentang grup. Nanti dalam perjalanannya semakin banyak kita mengolah sampel data, tentunya akan lebih
akan lebih banyak lagi pengalaman yang bisa kita temukan. Oke, sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.